sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Maliku Saleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam advokasi, yaitu komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Mengapa komunikasi begitu penting dalam advokasi? Karena advokasi pada dasarnya adalah upaya untuk mempengaruhi. Kita ingin mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada sektor agribisnis. Dan untuk mempengaruhi itu, kita perlu berkomunikasi dengan efektif. Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini krusial untuk meyakinkan, membuat kebijakan, media, publik, dan stakeholder lainnya. Salah satu pakar komunikasi persuasif yang paling terkenal adalah Robert Cialdini. Dalam bukunya Influence, The Psychology of Persuasion, ia mengidentifikasi 6 prinsip dasar yang membuat orang mau menerima pengaruh. Mari kita bahas satu persatu. Prinsip pertama, reciprocity atau timbal balik. Orang cenderung membalas budi. Jika kita memberi sesuatu, mereka akan merasa berkewajiban untuk memberi kembali. Dalam advokasi, ini berarti memberikan informasi berharga atau bantuan teknis kepada pembuat kebijakan. Misalnya, kita bisa memberikan data analisis kebijakan yang berguna bagi mereka. Dengan begitu, mereka akan lebih terbuka terhadap pesan kita. Prinsip kedua, komitmen and konsistensi atau komitmen dan konsistensi. Orang ingin konsisten dengan apa yang telah mereka katakan atau lakukan sebelumnya. Karena itu, kita bisa memulai dengan meminta stakeholder membuat komitmen kecil terlebih dahulu. Misalnya, meminta pembuat kebijakan untuk secara terbuka mengakui pentingnya petani. Kemudian, kita gunakan pernyataan itu sebagai dasar untuk advokasi kebijakan yang lebih besar. Prinsip ketiga, social proof atau bukti sosial. Orang akan mengikuti tindakan orang lain, terutama jika mereka tidak yakin. Tunjukkan bahwa banyak petani atau organisasi lain yang mendukung isu kita. Sorot keberhasilan praktik pertanian tertentu atau dampak positif suatu kebijakan di tempat lain. Prinsip keempat, authority atau otoritas. Orang cenderung mengikuti saran dari figur otoritas. Gunakan data dari lembaga penelitian terkemuka, kutip pendapat ahli pertanian, atau libatkan tokoh masyarakat yang dihormati dalam kampanye advokasi. Prinsip kelima, liking atau suka. Orang lebih mudah dibujuk oleh orang yang mereka sukai. Bangun hubungan baik dengan target advokasi, tampilkan kredibilitas, dan berkomunikasi dengan cara yang ramah dan dapat dipercaya. Prinsip keenam, scarcity atau kelangkaan. Orang menilai lebih tinggi sesuatu yang langka atau terbatas. Tekankan urgensi isu agribisnis, misalnya, jika tidak ada tindakan sekarang, lahan produktif akan hilang selamanya. Atau, generasi petani muda akan meninggalkan sektor ini. Setelah memahami prinsip-prinsip persuasif, langkah selanjutnya adalah menyusun pesan. Yang efektif adalah ada 5 kriteria yang harus kita perhatikan. Pertama, relevansi. Pesan harus relevan dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens target. Bagi pembuat kebijakan, fokus pada dampak ekonomi atau stabilitas sosial bagi konsumen. Fokus pada keamanan pangan atau keberlanjutan lingkungan. Kedua, jelas dan ringkas. Hindari jargon teknis yang membingungkan. Sampaikan pesan utama dengan kalimat yang mudah difahami dan diingat. Ketiga, berbasis solusi. Jangan hanya menyajikan masalah, tetapi juga tawarkan solusi konkret dan realistis. Misalnya bukan hanya harga pupuk mahal, tapi pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran dan transparan. Keempat, menarik emosi dan logika.
Pesan yang kuat menggabungkan daya tarik emosional dengan argumen rasional yang didukung data. Kelima, konsisten. Pastikan pesan yang disampaikan konsisten di semua saluran komunikasi dan oleh semua juru bicara. Selain pesan, kita juga harus memilih saluran komunikasi yang tepat. Ada 2 pertimbangan utama. Pertama, audiens target. Kedua, sifat pesan. Sekarang kita masuk ke alat advokasi yang paling ampuh, storytelling berbasis data. Storytelling adalah alat yang sangat ampuh dalam advokasi karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman manusia. Data saja bisa terasa dingin dan abstrak. Cerita memberikan wajah manusia pada statistik. Mengapa storytelling berbasis data begitu efektif? Pertama, humanisasi isu. Data saja bisa terasa dingin, cerita memberikan wajah manusia pada statistik, menunjukkan dampak nyata pada individu dan komunitas. Kedua, meningkatkan daya ingat. Ketiga, membangun empati. Keempat, menyederhanakan kompleksitas. Kelima, meyakinkan lebih baik. 5 elemen storytelling dengan animasi. Ada 5 elemen utama dalam storytelling berbasis data. Pertama, tokoh atau karakter. Kedua, konflik atau masalah. Ketiga, aksi atau perjuangan. Keempat, resolusi atau harapan. Kelima, data yang terintegrasi. Keenam, call to action, studi kasus. Mari kita lihat contoh storytelling yang kuat. Cerita dimulai dengan tokoh utama, Pak Rahman, seorang petani kopi gayo di Aceh Tengah. Konfliknya, harga kopi anjlok karena petani bergantung pada tengkulak. Sementara, biaya produksi terus naik. Data mendukung, data Dinas Perdagangan menunjukkan harga kopi gayo di tingkat petani turun 40% dalam 5 tahun terakhir. Aksi, Pak Rahman dan petani lain membentuk koperasi dan belajar tentang sertifikasi fair trade. Mereka bekerja keras untuk memenuhi standar kualitas yang diminta pasar internasional. Resolusi, dengan sertifikasi kopi gayo diekspor langsung ke Eropa, harga naik 60%. Data koperasi menunjukkan pendapatan anggota naik rata-rata 5 juta rupiah per bulan. Call to action, dukung petani kopi gayo dengan membeli produk kopi lokal bersertifikasi. Cerita ini disebarkan melalui video pendek di media sosial, infografis, dan laporan advokasi ke pemerintah. Cerita ini berhasil menarik perhatian publik dan mendorong kebijakan yang mendukung petani kopi gayo. Ada beberapa cara untuk menerapkan storytelling berbasis data dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, ada pada video dokumenter pendek. Kita bisa mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk, diselingi dengan data tentang minimnya akses jalan di daerah 3T. Video seperti ini bisa viral dan membangun kesadaran publik. Testimoni petani. Kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif atau negatif suatu kebijakan, diperkuat dengan statistik relevan. Testimoni yang jujur dan menyentuh lebih meyakinkan daripada data kering. Mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, komunikasi persuasif adalah fondasi advokasi. Ada 6 prinsip: reciprocity, komitmen, dan konsistensi, social proof, authority, liking, and scarcity. Prinsip-prinsip ini membuat orang mau menerima pengaruh kita. Kedua, pesan efektif ini harus relevan dan jelas, dan ringkas, berbasis solusi, menggabungkan emosi dan logika, serta konsisten. Ketiga, storytelling berbasis data adalah alat paling ampuh dalam advokasi. Dari studi kasus yang kita bahas, storytelling kopi gayo, kita melihat bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan advokasi. Sebagai mahasiswa akademisi atau praktisi agribisnis, saya mengajak Anda untuk menguasai komunikasi advokasi. Belajarlah menyusun pesan yang persuasif, pilihlah saluran yang tepat, dan kuasailah seni storytelling berbasis data. Ingatlah, dalam advokasi kita tidak hanya berbicara dengan data, tetapi juga dengan hati. Data membuat kita kredibel, cerita membuat kita diingat, dan kombinasi keduanya membuat kita mampu mengubah dunia. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malikussaleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam advokasi, yaitu komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Mengapa komunikasi begitu penting dalam advokasi? Karena advokasi pada dasarnya adalah upaya untuk mempengaruhi. Kita ingin mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada sektor agribisnis. Dan untuk mempengaruhi itu, kita perlu berkomunikasi dengan efektif. Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini krusial untuk meyakinkan, membuat kebijakan, media, publik, dan stakeholder lainnya. Salah satu pakar komunikasi persuasif yang paling terkenal adalah Robert Cialdini. Dalam bukunya Influence, The Psychology of Persuasion, ia mengidentifikasi 6 prinsip dasar yang membuat orang mau menerima pengaruh. Mari kita bahas satu persatu. Prinsip pertama, reciprocity atau timbal balik. Orang cenderung membalas budi. Jika kita memberi sesuatu, mereka akan merasa berkewajiban untuk memberi kembali. Dalam advokasi, ini berarti memberikan informasi berharga atau bantuan teknis kepada pembuat kebijakan. Misalnya, kita bisa memberikan data analisis kebijakan yang berguna bagi mereka. Dengan begitu, mereka akan lebih terbuka terhadap pesan kita. Prinsip kedua, komitmen and konsistensi atau komitmen dan konsistensi. Orang ingin konsisten dengan apa yang telah mereka katakan atau lakukan sebelumnya. Karena itu, kita bisa memulai dengan meminta stakeholder membuat komitmen kecil terlebih dahulu. Misalnya, meminta pembuat kebijakan untuk secara terbuka mengakui pentingnya petani. Kemudian, kita gunakan pernyataan itu sebagai dasar untuk advokasi kebijakan yang lebih besar. Prinsip ketiga, social proof atau bukti sosial. Orang akan mengikuti tindakan orang lain, terutama jika mereka tidak yakin. Tunjukkan bahwa banyak petani atau organisasi lain yang mendukung isu kita. Sorot keberhasilan praktik pertanian tertentu atau dampak positif suatu kebijakan di tempat lain. Prinsip keempat, authority atau otoritas. Orang cenderung mengikuti saran dari figur otoritas. Gunakan data dari lembaga penelitian terkemuka, kutip pendapat ahli pertanian, atau libatkan tokoh masyarakat yang dihormati dalam kampanye advokasi. Prinsip kelima, liking atau suka. Orang lebih mudah dibujuk oleh orang yang mereka sukai. Bangun hubungan baik dengan target advokasi, tampilkan kredibilitas, dan berkomunikasi dengan cara yang ramah dan dapat dipercaya. Prinsip keenam, scarcity atau kelangkaan. Orang menilai lebih tinggi sesuatu yang langka atau terbatas. Tekankan urgensi isu agribisnis, misalnya, jika tidak ada tindakan sekarang, lahan produktif akan hilang selamanya. Atau, generasi petani muda akan meninggalkan sektor ini. Setelah memahami prinsip-prinsip persuasif, langkah selanjutnya adalah menyusun pesan. Yang efektif adalah ada 5 kriteria yang harus kita perhatikan. Pertama, relevansi. Pesan harus relevan dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens target. Bagi pembuat kebijakan, fokus pada dampak ekonomi atau stabilitas sosial bagi konsumen. Fokus pada keamanan pangan atau keberlanjutan lingkungan. Kedua, jelas dan ringkas. Hindari jargon teknis yang membingungkan. Sampaikan pesan utama dengan kalimat yang mudah difahami dan diingat. Ketiga, berbasis solusi. Jangan hanya menyajikan masalah, tetapi juga tawarkan solusi konkret dan realistis. Misalnya bukan hanya harga pupuk mahal, tapi pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran dan transparan. Keempat, menarik emosi dan logika.
Pesan yang kuat menggabungkan daya tarik emosional dengan argumen rasional yang didukung data. Kelima, konsisten. Pastikan pesan yang disampaikan konsisten di semua saluran komunikasi dan oleh semua juru bicara. Selain pesan, kita juga harus memilih saluran komunikasi yang tepat. Ada 2 pertimbangan utama. Pertama, audiens target. Kedua, sifat pesan. Sekarang kita masuk ke alat advokasi yang paling ampuh, storytelling berbasis data. Storytelling adalah alat yang sangat ampuh dalam advokasi karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman manusia. Data saja bisa terasa dingin dan abstrak. Cerita memberikan wajah manusia pada statistik. Mengapa storytelling berbasis data begitu efektif? Pertama, humanisasi isu. Data saja bisa terasa dingin, cerita memberikan wajah manusia pada statistik, menunjukkan dampak nyata pada individu dan komunitas. Kedua, meningkatkan daya ingat. Ketiga, membangun empati. Keempat, menyederhanakan kompleksitas. Kelima, meyakinkan lebih baik. 5 elemen storytelling dengan animasi. Ada 5 elemen utama dalam storytelling berbasis data. Pertama, tokoh atau karakter. Kedua, konflik atau masalah. Ketiga, aksi atau perjuangan. Keempat, resolusi atau harapan. Kelima, data yang terintegrasi. Keenam, call to action, studi kasus. Mari kita lihat contoh storytelling yang kuat. Cerita dimulai dengan tokoh utama, Pak Rahman, seorang petani kopi gayo di Aceh Tengah. Konfliknya, harga kopi anjlok karena petani bergantung pada tengkulak. Sementara, biaya produksi terus naik. Data mendukung, data Dinas Perdagangan menunjukkan harga kopi gayo di tingkat petani turun 40% dalam 5 tahun terakhir. Aksi, Pak Rahman dan petani lain membentuk koperasi dan belajar tentang sertifikasi fair trade. Mereka bekerja keras untuk memenuhi standar kualitas yang diminta pasar internasional. Resolusi, dengan sertifikasi kopi gayo diekspor langsung ke Eropa, harga naik 60%. Data koperasi menunjukkan pendapatan anggota naik rata-rata 5 juta rupiah per bulan. Call to action, dukung petani kopi gayo dengan membeli produk kopi lokal bersertifikasi. Cerita ini disebarkan melalui video pendek di media sosial, infografis, dan laporan advokasi ke pemerintah. Cerita ini berhasil menarik perhatian publik dan mendorong kebijakan yang mendukung petani kopi gayo. Ada beberapa cara untuk menerapkan storytelling berbasis data dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, ada pada video dokumenter pendek. Kita bisa mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk, diselingi dengan data tentang minimnya akses jalan di daerah 3T. Video seperti ini bisa viral dan membangun kesadaran publik. Testimoni petani. Kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif atau negatif suatu kebijakan, diperkuat dengan statistik relevan. Testimoni yang jujur dan menyentuh lebih meyakinkan daripada data kering. Mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, komunikasi persuasif adalah fondasi advokasi. Ada 6 prinsip: reciprocity, komitmen, dan konsistensi, social proof, authority, liking, and scarcity. Prinsip-prinsip ini membuat orang mau menerima pengaruh kita. Kedua, pesan efektif ini harus relevan dan jelas, dan ringkas, berbasis solusi, menggabungkan emosi dan logika, serta konsisten. Ketiga, storytelling berbasis data adalah alat paling ampuh dalam advokasi. Dari studi kasus yang kita bahas, storytelling kopi gayo, kita melihat bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan advokasi. Sebagai mahasiswa, akademisi, atau praktisi agribisnis, saya mengajak Anda untuk menguasai komunikasi advokasi. Belajarlah menyusun pesan yang persuasif, pilihlah saluran yang tepat, dan kuasailah seni storytelling berbasis data. Ingatlah, dalam advokasi kita tidak hanya berbicara dengan data, tetapi juga dengan hati. Data membuat kita kredibel, cerita membuat kita diingat, dan kombinasi keduanya membuat kita mampu mengubah dunia. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Maliku Saleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam advokasi, yaitu komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Mengapa komunikasi begitu penting dalam advokasi? Karena advokasi pada dasarnya adalah upaya untuk mempengaruhi. Kita ingin mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada sektor agribisnis. Dan untuk mempengaruhi itu, kita perlu berkomunikasi dengan efektif. Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini krusial untuk meyakinkan, membuat kebijakan, media, publik, dan stakeholder lainnya. Salah satu pakar komunikasi persuasif yang paling terkenal adalah Robert Cialdini. Dalam bukunya Influence, The Psychology of Persuasion, ia mengidentifikasi 6 prinsip dasar yang membuat orang mau menerima pengaruh. Mari kita bahas satu persatu. Prinsip pertama, reciprocity atau timbal balik. Orang cenderung membalas budi. Jika kita memberi sesuatu, mereka akan merasa berkewajiban untuk memberi kembali. Dalam advokasi, ini berarti memberikan informasi berharga atau bantuan teknis kepada pembuat kebijakan. Misalnya, kita bisa memberikan data analisis kebijakan yang berguna bagi mereka. Dengan begitu, mereka akan lebih terbuka terhadap ulasan kita. Prinsip kedua, komitmen and konsistensi atau komitmen dan konsistensi. Orang ingin konsisten dengan apa yang telah mereka katakan atau lakukan sebelumnya. Karena itu, kita bisa memulai dengan meminta stakeholder membuat komitmen kecil terlebih dahulu. Misalnya, meminta pembuat kebijakan untuk secara terbuka mengakui pentingnya petani. Kemudian, kita gunakan pernyataan itu sebagai dasar untuk advokasi kebijakan yang lebih besar. Prinsip ketiga, social proof atau bukti sosial. Orang akan mengikuti tindakan orang lain, terutama jika mereka tidak yakin. Tunjukkan bahwa banyak petani atau organisasi lain yang mendukung isu kita. Sorot keberhasilan praktik pertanian tertentu atau dampak positif suatu kebijakan di tempat lain. Prinsip keempat, authority atau otoritas. Orang cenderung mengikuti saran dari figur otoritas. Gunakan data dari lembaga penelitian terkemuka, kutip pendapat ahli pertanian, atau libatkan tokoh masyarakat yang dihormati dalam kampanye advokasi. Prinsip kelima, liking atau suka. Orang lebih mudah dibujuk oleh orang yang mereka sukai. Bangun hubungan baik dengan target advokasi, tampilkan kredibilitas, dan berkomunikasi dengan cara yang ramah dan dapat dipercaya. Prinsip keenam, scarcity atau kelangkaan. Orang menilai lebih tinggi sesuatu yang langka atau terbatas. Tekankan urgensi isu agribisnis, misalnya, jika tidak ada tindakan sekarang, lahan produktif akan hilang selamanya. Atau, generasi petani muda akan meninggalkan sektor ini. Setelah memahami prinsip-prinsip persuasif, langkah selanjutnya adalah menyusun pesan. Yang efektif adalah ada 5 kriteria yang harus kita perhatikan. Pertama, relevansi. Pesan harus relevan dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens target. Bagi pembuat kebijakan, fokus pada dampak ekonomi atau stabilitas sosial bagi konsumen. Fokus pada keamanan pangan atau keberlanjutan lingkungan. Kedua, jelas dan ringkas. Hindari jargon teknis yang membingungkan. Sampaikan pesan utama dengan kalimat yang mudah difahami dan diingat. Ketiga, berbasis solusi. Jangan hanya menyajikan masalah, tetapi juga tawarkan solusi konkret dan realistis. Misalnya bukan hanya harga pupuk mahal, tapi pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran dan transparan. Keempat, menarik emosi dan logika.
Pesan yang kuat menggabungkan daya tarik emosional dengan argumen rasional yang didukung data. Kelima, konsisten. Pastikan pesan yang disampaikan konsisten di semua saluran komunikasi dan oleh semua juru bicara. Selain pesan, kita juga harus memilih saluran komunikasi yang tepat. Ada dua pertimbangan utama. Pertama, audiens target. Kedua, sifat pesan. Sekarang kita masuk ke alat advokasi yang paling ampuh, storytelling berbasis data. Storytelling adalah alat yang sangat ampuh dalam advokasi karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman manusia. Data saja bisa terasa dingin dan abstrak. Cerita memberikan wajah manusia pada statistik. Mengapa storytelling berbasis data begitu efektif? Pertama, humanisasi isu. Data saja bisa terasa dingin, cerita memberikan wajah manusia pada statistik, menunjukkan dampak nyata pada individu dan komunitas. Kedua, meningkatkan daya ingat. Ketiga, membangun empati. Keempat, menyederhanakan kompleksitas. Kelima, meyakinkan lebih baik. 5 elemen storytelling dengan animasi. Ada 5 elemen utama dalam storytelling berbasis data. Pertama, tokoh atau karakter. Kedua, konflik atau masalah. Ketiga, aksi atau perjuangan. Keempat, resolusi atau harapan. Kelima, data yang terintegrasi. Keenam, call to action, studi kasus. Mari kita lihat contoh storytelling yang kuat. Cerita dimulai dengan tokoh utama, Pak Rahman, seorang petani kopi gayo di Aceh Tengah. Konfliknya, harga kopi anjlok karena petani bergantung pada tengkulak. Sementara, biaya produksi terus naik. Data mendukung, data dinas perdagangan menunjukkan harga kopi gayo di tingkat petani turun 40% dalam 5 tahun terakhir. Aksi, Pak Rahman dan petani lain membentuk koperasi dan belajar tentang sertifikasi fair trade. Mereka bekerja keras untuk memenuhi standar kualitas yang diminta pasar internasional. Resolusi, dengan sertifikasi kopi gayo diekspor langsung ke Eropa, harga naik 60%. Data koperasi menunjukkan pendapatan anggota naik rata-rata 5 juta rupiah per bulan. Call to action, dukung petani kopi gayo dengan membeli produk kopi lokal bersertifikasi. Cerita ini disebarkan melalui video pendek di media sosial, infografis, dan laporan advokasi ke pemerintah. Cerita ini berhasil menarik perhatian publik dan mendorong kebijakan yang mendukung petani kopi gayo. Ada beberapa cara untuk menerapkan storytelling berbasis data dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, ada pada video dokumenter pendek. Kita bisa mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk, diselingi dengan data tentang minimnya akses jalan di daerah 3T. Video seperti ini bisa viral dan membangun kesadaran publik. Testimoni petani. Kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif atau negatif suatu kebijakan, diperkuat dengan statistik relevan. Testimoni yang jujur dan menyentuh lebih meyakinkan daripada data kering. Mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, komunikasi persuasif adalah fondasi advokasi. Ada 6 prinsip: reciprocity, komitmen, dan konsistensi, social proof, authority, liking, and scarcity. Prinsip-prinsip ini membuat orang mau menerima pengaruh kita. Kedua, pesan efektif ini harus relevan dan jelas, dan ringkas, berbasis solusi, menggabungkan emosi dan logika, serta konsisten. Ketiga, storytelling berbasis data adalah alat paling ampuh dalam advokasi. Dari studi kasus yang kita bahas, storytelling kopi gayo, kita melihat bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan advokasi. Sebagai mahasiswa, akademisi, atau praktisi agribisnis, saya mengajak Anda untuk menguasai komunikasi advokasi. Belajarlah menyusun pesan yang persuasif, pilihlah saluran yang tepat, dan kuasailah seni storytelling berbasis data. Ingatlah, dalam advokasi kita tidak hanya berbicara dengan data, tetapi juga dengan hati. Data membuat kita kredibel, cerita membuat kita diingat, dan kombinasi keduanya membuat kita mampu mengubah dunia. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Maliku Saleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam advokasi, yaitu komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Mengapa komunikasi begitu penting dalam advokasi? Karena advokasi pada dasarnya adalah upaya untuk mempengaruhi. Kita ingin mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada sektor agribisnis. Dan untuk mempengaruhi itu, kita perlu berkomunikasi dengan efektif. Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini krusial untuk meyakinkan, membuat kebijakan, media, publik, dan stakeholder lainnya. Salah satu pakar komunikasi persuasif yang paling terkenal adalah Robert Cialdini. Dalam bukunya Influence, The Psychology of Persuasion, ia mengidentifikasi 6 prinsip dasar yang membuat orang mau menerima pengaruh. Mari kita bahas satu persatu. Prinsip pertama, reciprocity atau timbal balik. Orang cenderung membalas budi. Jika kita memberi sesuatu, mereka akan merasa berkewajiban untuk memberi kembali. Dalam advokasi, ini berarti memberikan informasi berharga atau bantuan teknis kepada pembuat kebijakan. Misalnya, kita bisa memberikan data analisis kebijakan yang berguna bagi mereka. Dengan begitu, mereka akan lebih terbuka terhadap pesan kita. Prinsip kedua, komitmen and konsistensi atau komitmen dan konsistensi. Orang ingin konsisten dengan apa yang telah mereka katakan atau lakukan sebelumnya. Karena itu, kita bisa memulai dengan meminta stakeholder membuat komitmen kecil terlebih dahulu. Misalnya, meminta pembuat kebijakan untuk secara terbuka mengakui pentingnya petani. Kemudian, kita gunakan pernyataan itu sebagai dasar untuk advokasi kebijakan yang lebih besar. Prinsip ketiga, social proof atau bukti sosial. Orang akan mengikuti tindakan orang lain, terutama jika mereka tidak yakin. Tunjukkan bahwa banyak petani atau organisasi lain yang mendukung isu kita. Sorot keberhasilan praktik pertanian tertentu atau dampak positif suatu kebijakan di tempat lain. Prinsip keempat, authority atau otoritas. Orang cenderung mengikuti saran dari figur otoritas. Gunakan data dari lembaga penelitian terkemuka, kutip pendapat ahli pertanian, atau libatkan tokoh masyarakat yang dihormati dalam kampanye advokasi. Prinsip kelima, liking atau suka. Orang lebih mudah dibujuk oleh orang yang mereka sukai. Bangun hubungan baik dengan target advokasi, tampilkan kredibilitas, dan berkomunikasi dengan cara yang ramah dan dapat dipercaya. Prinsip keenam, scarcity atau kelangkaan. Orang menilai lebih tinggi sesuatu yang langka atau terbatas. Tekankan urgensi isu agribisnis, misalnya, jika tidak ada tindakan sekarang, lahan produktif akan hilang selamanya. Atau, generasi petani muda akan meninggalkan sektor ini. Setelah memahami prinsip-prinsip persuasif, langkah selanjutnya adalah menyusun pesan. Yang efektif adalah ada 5 kriteria yang harus kita perhatikan. Pertama, relevansi. Pesan harus relevan dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens target. Bagi pembuat kebijakan, fokus pada dampak ekonomi atau stabilitas sosial bagi konsumen. Fokus pada keamanan pangan atau keberlanjutan lingkungan. Kedua, jelas dan ringkas. Hindari jargon teknis yang membingungkan. Sampaikan pesan utama dengan kalimat yang mudah difahami dan diingat. Ketiga, berbasis solusi. Jangan hanya menyajikan masalah, tetapi juga tawarkan solusi konkret dan realistis. Misalnya bukan hanya harga pupuk mahal, tapi pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran dan transparan. Keempat, menarik emosi dan logika.
Pesan yang kuat menggabungkan daya tarik emosional dengan argumen rasional yang didukung data. Kelima, konsisten. Pastikan pesan yang disampaikan konsisten di semua saluran komunikasi dan oleh semua juru bicara. Selain pesan, kita juga harus memilih saluran komunikasi yang tepat. Ada 2 pertimbangan utama. Pertama, audiens target. Kedua, sifat pesan. Sekarang kita masuk ke alat advokasi yang paling ampuh, storytelling berbasis data. Storytelling adalah alat yang sangat ampuh dalam advokasi karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman manusia. Data saja bisa terasa dingin dan abstrak. Cerita memberikan wajah manusia pada statistik. Mengapa storytelling berbasis data begitu efektif? Pertama, humanisasi isu. Data saja bisa terasa dingin, cerita memberikan wajah manusia pada statistik, menunjukkan dampak nyata pada individu dan komunitas. Kedua, meningkatkan daya ingat. Ketiga, membangun empati. Keempat, menyederhanakan kompleksitas. Kelima, meyakinkan lebih baik. 5 elemen storytelling dengan animasi. Ada 5 elemen utama dalam storytelling berbasis data. Pertama, tokoh atau karakter. Kedua, konflik atau masalah. Ketiga, aksi atau perjuangan. Keempat, resolusi atau harapan. Kelima, data yang terintegrasi. Keenam, call to action, studi kasus. Mari kita lihat contoh storytelling yang kuat. Cerita dimulai dengan tokoh utama, Pak Rahman, seorang petani kopi gayo di Aceh Tengah. Konfliknya, harga kopi anjlok karena petani bergantung pada tengkulak. Sementara, biaya produksi terus naik. Data mendukung, data Dinas Perdagangan menunjukkan harga kopi gayo di tingkat petani turun 40% dalam 5 tahun terakhir. Aksi, Pak Rahman dan petani lain membentuk koperasi dan belajar tentang sertifikasi fair trade. Mereka bekerja keras untuk memenuhi standar kualitas yang diminta pasar internasional. Resolusi, dengan sertifikasi kopi gayo diekspor langsung ke Eropa, harga naik 60%. Data koperasi menunjukkan pendapatan anggota naik rata-rata 5 juta rupiah per bulan. Call to action, dukung petani kopi gayo dengan membeli produk kopi lokal bersertifikasi. Cerita ini disebarkan melalui video pendek di media sosial, infografis, dan laporan advokasi ke pemerintah. Cerita ini berhasil menarik perhatian publik dan mendorong kebijakan yang mendukung petani kopi gayo. Ada beberapa cara untuk menerapkan storytelling berbasis data dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, ada pada video dokumenter pendek. Kita bisa mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk, diselingi dengan data tentang minimnya akses jalan di daerah 3T. Video seperti ini bisa viral dan membangun kesadaran publik. Testimoni petani. Kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif atau negatif suatu kebijakan, diperkuat dengan statistik relevan. Testimoni yang jujur dan menyentuh lebih meyakinkan daripada data kering. Mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, komunikasi persuasif adalah fondasi advokasi. Ada 6 prinsip: reciprocity, komitmen, dan konsistensi, social proof, authority, liking, and scarcity. Prinsip-prinsip ini membuat orang mau menerima pengaruh kita. Kedua, pesan efektif ini harus relevan dan jelas, dan ringkas, berbasis solusi, menggabungkan emosi dan logika, serta konsisten. Ketiga, storytelling berbasis data adalah alat paling ampuh dalam advokasi. Dari studi kasus yang kita bahas, storytelling kopi gayo, kita melihat bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan advokasi. Sebagai mahasiswa akademisi atau praktisi agribisnis, saya mengajak Anda untuk menguasai komunikasi advokasi. Belajarlah menyusun pesan yang persuasif, pilihlah saluran yang tepat, dan kuasailah seni storytelling berbasis data. Ingatlah, dalam advokasi kita tidak hanya berbicara dengan data, tetapi juga dengan hati. Data membuat kita kredibel, cerita membuat kita diingat, dan kombinasi keduanya membuat kita mampu mengubah dunia. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Malikus Saleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam advokasi, yaitu komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Mengapa komunikasi begitu penting dalam advokasi? Karena advokasi pada dasarnya adalah upaya untuk mempengaruhi. Kita ingin mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada sektor agribisnis. Dan untuk mempengaruhi itu, kita perlu berkomunikasi dengan efektif. Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini krusial untuk meyakinkan, membuat kebijakan, media, publik, dan stakeholder lainnya. Salah satu pakar komunikasi persuasif yang paling terkenal adalah Robert Cialdini. Dalam bukunya Influence, The Psychology of Persuasion, ia mengidentifikasi 6 prinsip dasar yang membuat orang mau menerima pengaruh. Mari kita bahas satu persatu. Prinsip pertama, reciprocity atau timbal balik. Orang cenderung membalas budi. Jika kita memberi sesuatu, mereka akan merasa berkewajiban untuk memberi kembali. Dalam advokasi, ini berarti memberikan informasi berharga atau bantuan teknis kepada pembuat kebijakan. Misalnya, kita bisa memberikan data analisis kebijakan yang berguna bagi mereka. Dengan begitu, mereka akan lebih terbuka terhadap pesan kita. Prinsip kedua, komitmen and konsistensi atau komitmen dan konsistensi. Orang ingin konsisten dengan apa yang telah mereka katakan atau lakukan sebelumnya. Karena itu, kita bisa memulai dengan meminta stakeholder membuat komitmen kecil terlebih dahulu. Misalnya, meminta pembuat kebijakan untuk secara terbuka mengakui pentingnya petani. Kemudian, kita gunakan pernyataan itu sebagai dasar untuk advokasi kebijakan yang lebih besar. Prinsip ketiga, social proof atau bukti sosial. Orang akan mengikuti tindakan orang lain, terutama jika mereka tidak yakin. Tunjukkan bahwa banyak petani atau organisasi lain yang mendukung isu kita. Sorot keberhasilan praktik pertanian tertentu atau dampak positif suatu kebijakan di tempat lain. Prinsip keempat, authority atau otoritas. Orang cenderung mengikuti saran dari figur otoritas. Gunakan data dari lembaga penelitian terkemuka, kutip pendapat ahli pertanian, atau libatkan tokoh masyarakat yang dihormati dalam kampanye advokasi. Prinsip kelima, liking atau suka. Orang lebih mudah dibujuk oleh orang yang mereka sukai. Bangun hubungan baik dengan target advokasi, tampilkan kredibilitas, dan berkomunikasi dengan cara yang ramah dan dapat dipercaya. Prinsip keenam, scarcity atau kelangkaan. Orang menilai lebih tinggi sesuatu yang langka atau terbatas. Tekankan urgensi isu agribisnis, misalnya, jika tidak ada tindakan sekarang, lahan produktif akan hilang selamanya. Atau, generasi petani muda akan meninggalkan sektor ini. Setelah memahami prinsip-prinsip persuasif, langkah selanjutnya adalah menyusun pesan. Yang efektif adalah ada 5 kriteria yang harus kita perhatikan. Pertama, relevansi. Pesan harus relevan dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens target. Bagi pembuat kebijakan, fokus pada dampak ekonomi atau stabilitas sosial bagi konsumen. Fokus pada keamanan pangan atau keberlanjutan lingkungan. Kedua, jelas dan ringkas. Hindari jargon teknis yang membingungkan. Sampaikan pesan utama dengan kalimat yang mudah difahami dan diingat. Ketiga, berbasis solusi. Jangan hanya menyajikan masalah, tetapi juga tawarkan solusi konkret dan realistis. Misalnya bukan hanya harga pupuk mahal, tapi pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran dan transparan. Keempat, menarik emosi dan logika.
Pesan yang kuat menggabungkan daya tarik emosional dengan argumen rasional yang didukung data. Kelima, konsisten. Pastikan pesan yang disampaikan konsisten di semua saluran komunikasi dan oleh semua juru bicara. Selain pesan, kita juga harus memilih saluran komunikasi yang tepat. Ada 2 pertimbangan utama. Pertama, audiens target. Kedua, sifat pesan. Sekarang kita masuk ke alat advokasi yang paling ampuh, storytelling berbasis data. Storytelling adalah alat yang sangat ampuh dalam advokasi karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman manusia. Data saja bisa terasa dingin dan abstrak. Cerita memberikan wajah manusia pada statistik. Mengapa storytelling berbasis data begitu efektif? Pertama, humanisasi isu. Data saja bisa terasa dingin, cerita memberikan wajah manusia pada statistik, menunjukkan dampak nyata pada individu dan komunitas. Kedua, meningkatkan daya ingat. Ketiga, membangun empati. Keempat, menyederhanakan kompleksitas. Kelima, meyakinkan lebih baik. 5 elemen storytelling dengan animasi. Ada 5 elemen utama dalam storytelling berbasis data. Pertama, tokoh atau karakter. Kedua, konflik atau masalah. Ketiga, aksi atau perjuangan. Keempat, resolusi atau harapan. Kelima, data yang terintegrasi. Keenam, call to action, studi kasus. Mari kita lihat contoh storytelling yang kuat. Cerita dimulai dengan tokoh utama, Pak Rahman, seorang petani kopi gayo di Aceh Tengah. Konfliknya, harga kopi anjlok karena petani bergantung pada tengkulak. Sementara, biaya produksi terus naik. Data mendukung, data Dinas Perdagangan menunjukkan harga kopi gayo di tingkat petani turun 40% dalam 5 tahun terakhir. Aksi, Pak Rahman dan petani lain membentuk koperasi dan belajar tentang sertifikasi fair trade. Mereka bekerja keras untuk memenuhi standar kualitas yang diminta pasar internasional. Resolusi, dengan sertifikasi kopi gayo diekspor langsung ke Eropa, harga naik 60%. Data koperasi menunjukkan pendapatan anggota naik rata-rata 5 juta rupiah per bulan. Call to action, dukung petani kopi gayo dengan membeli produk kopi lokal bersertifikasi. Cerita ini disebarkan melalui video pendek di media sosial, infografis, dan laporan advokasi ke pemerintah. Cerita ini berhasil menarik perhatian publik dan mendorong kebijakan yang mendukung petani kopi gayo. Ada beberapa cara untuk menerapkan storytelling berbasis data dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, ada pada video dokumenter pendek. Kita bisa mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk, diselingi dengan data tentang minimnya akses jalan di daerah 3T. Video seperti ini bisa viral dan membangun kesadaran publik. Testimoni petani. Kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif atau negatif suatu kebijakan, diperkuat dengan statistik relevan. Testimoni yang jujur dan menyentuh lebih meyakinkan daripada data kering. Mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, komunikasi persuasif adalah fondasi advokasi. Ada 6 prinsip: reciprocity, komitmen, dan konsistensi, social proof, authority, liking, and scarcity. Prinsip-prinsip ini membuat orang mau menerima pengaruh kita. Kedua, pesan efektif ini harus relevan dan jelas, dan ringkas, berbasis solusi, menggabungkan emosi dan logika, serta konsisten. Ketiga, storytelling berbasis data adalah alat paling ampuh dalam advokasi. Dari studi kasus yang kita bahas, storytelling kopi gayo, kita melihat bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan advokasi. Sebagai mahasiswa, akademisi, atau praktisi agribisnis, saya mengajak Anda untuk menguasai komunikasi advokasi. Belajarlah menyusun pesan yang persuasif, pilihlah saluran yang tepat, dan kuasailah seni storytelling berbasis data. Ingatlah, dalam advokasi kita tidak hanya berbicara dengan data, tetapi juga dengan hati. Data membuat kita kredibel, cerita membuat kita diingat, dan kombinasi keduanya membuat kita mampu mengubah dunia. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Maliku Saleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam advokasi, yaitu komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Mengapa komunikasi begitu penting dalam advokasi? Karena advokasi pada dasarnya adalah upaya untuk mempengaruhi. Kita ingin mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada sektor agribisnis. Dan untuk mempengaruhi itu, kita perlu berkomunikasi dengan efektif. Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini krusial untuk meyakinkan, membuat kebijakan, media, publik, dan stakeholder lainnya. Salah satu pakar komunikasi persuasif yang paling terkenal adalah Robert Cialdini. Dalam bukunya Influence, The Psychology of Persuasion, ia mengidentifikasi 6 prinsip dasar yang membuat orang mau menerima pengaruh. Mari kita bahas satu persatu. Prinsip pertama, reciprocity atau timbal balik. Orang cenderung membalas budi. Jika kita memberi sesuatu, mereka akan merasa berkewajiban untuk memberi kembali. Dalam advokasi, ini berarti memberikan informasi berharga atau bantuan teknis kepada pembuat kebijakan. Misalnya, kita bisa memberikan data analisis kebijakan yang berguna bagi mereka. Dengan begitu, mereka akan lebih terbuka terhadap pesan kita. Prinsip kedua, komitmen and konsistensi atau komitmen dan konsistensi. Orang ingin konsisten dengan apa yang telah mereka katakan atau lakukan sebelumnya. Karena itu, kita bisa memulai dengan meminta stakeholder membuat komitmen kecil terlebih dahulu. Misalnya, meminta pembuat kebijakan untuk secara terbuka mengakui pentingnya petani. Kemudian, kita gunakan pernyataan itu sebagai dasar untuk advokasi kebijakan yang lebih besar. Prinsip ketiga, social proof atau bukti sosial. Orang akan mengikuti tindakan orang lain, terutama jika mereka tidak yakin. Tunjukkan bahwa banyak petani atau organisasi lain yang mendukung isu kita. Sorot keberhasilan praktik pertanian tertentu atau dampak positif suatu kebijakan di tempat lain. Prinsip keempat, authority atau otoritas. Orang cenderung mengikuti saran dari figur otoritas. Gunakan data dari lembaga penelitian terkemuka, kutip pendapat ahli pertanian, atau libatkan tokoh masyarakat yang dihormati dalam kampanye advokasi. Prinsip kelima, liking atau suka. Orang lebih mudah dibujuk oleh orang yang mereka sukai. Bangun hubungan baik dengan target advokasi, tampilkan kredibilitas, dan berkomunikasi dengan cara yang ramah dan dapat dipercaya. Prinsip keenam, scarcity atau kelangkaan. Orang menilai lebih tinggi sesuatu yang langka atau terbatas. Tekankan urgensi isu agribisnis, misalnya, jika tidak ada tindakan sekarang, lahan produktif akan hilang selamanya. Atau, generasi petani muda akan meninggalkan sektor ini. Setelah memahami prinsip-prinsip persuasif, langkah selanjutnya adalah menyusun pesan. Yang efektif adalah ada 5 kriteria yang harus kita perhatikan. Pertama, relevansi. Pesan harus relevan dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens target. Bagi pembuat kebijakan, fokus pada dampak ekonomi atau stabilitas sosial bagi konsumen. Fokus pada keamanan pangan atau keberlanjutan lingkungan. Kedua, jelas dan ringkas. Hindari jargon teknis yang membingungkan. Sampaikan pesan utama dengan kalimat yang mudah difahami dan diingat. Ketiga, berbasis solusi. Jangan hanya menyajikan masalah, tetapi juga tawarkan solusi konkret dan realistis. Misalnya bukan hanya harga pupuk mahal, tapi pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran dan transparan. Keempat, menarik emosi dan logika.
Pesan yang kuat menggabungkan daya tarik emosional dengan argumen rasional yang didukung data. Kelima, konsisten. Pastikan pesan yang disampaikan konsisten di semua saluran komunikasi dan oleh semua juru bicara. Selain pesan, kita juga harus memilih saluran komunikasi yang tepat. Ada dua pertimbangan utama. Pertama, audiens target. Kedua, sifat pesan. Sekarang kita masuk ke alat advokasi yang paling ampuh, storytelling berbasis data. Storytelling adalah alat yang sangat ampuh dalam advokasi karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman manusia. Data saja bisa terasa dingin dan abstrak. Cerita memberikan wajah manusia pada statistik. Mengapa storytelling berbasis data begitu efektif? Pertama, humanisasi isu. Data saja bisa terasa dingin, cerita memberikan wajah manusia pada statistik, menunjukkan dampak nyata pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Maliku Saleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam advokasi, yaitu komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Mengapa komunikasi begitu penting dalam advokasi? Karena advokasi pada dasarnya adalah upaya untuk mempengaruhi. Kita ingin mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada sektor agribisnis. Dan untuk mempengaruhi itu, kita perlu berkomunikasi dengan efektif. Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini krusial untuk meyakinkan, membuat kebijakan, media, publik, dan stakeholder lainnya. Salah satu pakar komunikasi persuasif yang paling terkenal adalah Robert Cialdini. Dalam bukunya Influence, The Psychology of Persuasion, ia mengidentifikasi 6 prinsip dasar yang membuat orang mau menerima pengaruh. Mari kita bahas satu persatu. Prinsip pertama, reciprocity atau timbal balik. Orang cenderung membalas budi. Jika kita memberi sesuatu, mereka akan merasa berkewajiban untuk memberi kembali. Dalam advokasi, ini berarti memberikan informasi berharga atau bantuan teknis kepada pembuat kebijakan. Misalnya, kita bisa memberikan data analisis kebijakan yang berguna bagi mereka. Dengan begitu, mereka akan lebih terbuka terhadap pesan kita. Prinsip kedua, komitmen and konsistensi atau komitmen dan konsistensi. Orang ingin konsisten dengan apa yang telah mereka katakan atau lakukan sebelumnya. Karena itu, kita bisa memulai dengan meminta stakeholder membuat komitmen kecil terlebih dahulu. Misalnya, meminta pembuat kebijakan untuk secara terbuka mengakui pentingnya petani. Kemudian, kita gunakan pernyataan itu sebagai dasar untuk advokasi kebijakan yang lebih besar. Prinsip ketiga, social proof atau bukti sosial. Orang akan mengikuti tindakan orang lain, terutama jika mereka tidak yakin. Tunjukkan bahwa banyak petani atau organisasi lain yang mendukung isu kita. Sorot keberhasilan praktik pertanian tertentu atau dampak positif suatu kebijakan di tempat lain. Prinsip keempat, authority atau otoritas. Orang cenderung mengikuti saran dari figur otoritas. Gunakan data dari lembaga penelitian terkemuka, kutip pendapat ahli pertanian, atau libatkan tokoh masyarakat yang dihormati dalam kampanye advokasi. Prinsip kelima, liking atau suka. Orang lebih mudah dibujuk oleh orang yang mereka sukai. Bangun hubungan baik dengan target advokasi, tampilkan kredibilitas, dan berkomunikasi dengan cara yang ramah dan dapat dipercaya. Prinsip keenam, scarcity atau kelangkaan. Orang menilai lebih tinggi sesuatu yang langka atau terbatas. Tekankan urgensi isu agribisnis, misalnya, jika tidak ada tindakan sekarang, lahan produktif akan hilang selamanya. Atau, generasi petani muda akan meninggalkan sektor ini.
Setelah memahami prinsip-prinsip persuasif, langkah selanjutnya adalah menyusun pesan. Yang efektif adalah ada 5 kriteria yang harus kita perhatikan. Pertama, relevansi. Pesan harus relevan dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens target. Bagi pembuat kebijakan, fokus pada dampak ekonomi atau stabilitas sosial bagi konsumen. Fokus pada keamanan pangan atau keberlanjutan lingkungan. Kedua, jelas dan ringkas. Hindari jargon teknis yang membingungkan. Sampaikan pesan utama dengan kalimat yang mudah difahami dan diingat. Ketiga, berbasis solusi. Jangan hanya menyajikan masalah, tetapi juga tawarkan solusi konkret dan realistis. Misalnya bukan hanya harga pupuk mahal, tapi pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran dan transparan. Keempat, menarik emosi dan logika. Pesan yang kuat menggabungkan daya tarik emosional dengan argumen rasional yang didukung data. Kelima, konsisten. Pastikan pesan yang disampaikan konsisten di semua saluran komunikasi dan oleh semua juru bicara. Selain pesan, kita juga harus memilih saluran komunikasi yang tepat. Ada 2 pertimbangan utama. Pertama, audiens target. Kedua, sifat pesan. Sekarang kita masuk ke alat advokasi yang paling ampuh. Storytelling berbasis data. Storytelling adalah alat yang sangat ampuh dalam advokasi karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman manusia. Data saja bisa terasa dingin dan abstrak. Cerita memberikan wajah manusia pada statistik. Mengapa storytelling berbasis data begitu efektif? Pertama, humanisasi isu. Data saja bisa terasa dingin, cerita memberikan wajah manusia pada statistik, menunjukkan dampak nyata pada individu dan komunitas. Kedua, meningkatkan daya ingat. Ketiga, membangun empati. Keempat, menyederhanakan kompleksitas. Kelima, meyakinkan lebih baik. 5 elemen storytelling dengan animasi. Ada 5 elemen utama dalam storytelling berbasis data. Pertama, tokoh atau karakter. Kedua, konflik atau masalah. Ketiga, aksi atau perjuangan. Keempat, resolusi atau harapan. Kelima, data yang terintegrasi. Keenam, call to action, studi kasus. Mari kita lihat contoh storytelling yang kuat. Cerita dimulai dengan tokoh utama, Pak Rahman, seorang petani kopi gayo di Aceh Tengah. Konfliknya, harga kopi anjlok karena petani bergantung pada tengkulak. Sementara, biaya produksi terus naik. Data mendukung, data Dinas Perdagangan menunjukkan harga kopi gayo di tingkat petani turun 40% dalam 5 tahun terakhir. Aksi, Pak Rahman dan petani lain membentuk koperasi dan belajar tentang sertifikasi fair trade. Mereka bekerja keras untuk memenuhi standar kualitas yang diminta pasar internasional. Resolusi, dengan sertifikasi kopi gayo diekspor langsung ke Eropa, harga naik 60%. Data koperasi menunjukkan pendapatan anggota naik rata-rata 5 juta rupiah per bulan. Call to action, dukung petani kopi gayo dengan membeli produk kopi lokal bersertifikasi. Cerita ini disebarkan melalui video pendek di media sosial, infografis, dan laporan advokasi ke pemerintah. Cerita ini berhasil menarik perhatian publik dan mendorong kebijakan yang mendukung petani kopi gayo. Ada beberapa cara untuk menerapkan storytelling berbasis data dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, ada pada video dokumenter pendek. Kita bisa mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk, diselingi dengan data tentang minimnya akses jalan di daerah 3T. Video seperti ini bisa viral dan membangun kesadaran publik. Testimoni petani. Kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif atau negatif suatu kebijakan, diperkuat dengan statistik relevan. Testimoni yang jujur dan menyentuh lebih meyakinkan daripada data kering. Mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, komunikasi persuasif adalah fondasi advokasi. Ada 6 prinsip: reciprocity, komitmen, dan konsistensi, social proof, authority, liking, and scarcity. Prinsip-prinsip ini membuat orang mau menerima pengaruh kita.
Kedua, pesan efektif ini harus relevan dan jelas, dan ringkas, berbasis solusi, menggabungkan emosi dan logika, serta konsisten. Ketiga, storytelling berbasis data adalah alat paling ampuh dalam advokasi. Dari studi kasus yang kita bahas, storytelling Kopi Gayo, kita melihat bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan advokasi. Sebagai mahasiswa akademisi atau praktisi agribisnis, saya mengajak Anda untuk menguasai komunikasi advokasi. Belajarlah menyusun pesan yang persuasif, pilih saluran yang tepat, dan kuasailah seni storytelling berbasis data. Ingatlah, dalam advokasi kita tidak hanya berbicara dengan data, tetapi juga dengan hati. Data membuat kita kredibel, cerita membuat kita diingat, dan kombinasi keduanya membuat kita mampu mengubah dunia. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.